Sejak pertama kali rilis, Razer Hammerhead True Wireless cukup mengambil jalur yang berbeda dari TWS earbuds lainnya. Namun di generasi kedua ini, Razer membuat TWS earbuds satu ini lebih relevan dengan zaman dan banyak perubahan yang cukup signifikan. Sebelum lanjut, kita putar dulu bumpernya. Buat unboxing, kayak biasa ya, Razer emang selalu totalitas menyoal box. Materialnya ini keras jadi gak gampang penyok. Visualnya juga ala Razer banget yang hitam hijau. Terus isi boxnya itu antara lain TWS Razer Hammerhead True Wireless Second Gen, charging case, USB-A to USB-C, set silicone ear tips yang berukuran S dan L, thanks note, stiker Razer, dan buku manual. Teruntuk set ear tipsnya ini, di sini kita disediain size L dan S. Ukuran M sendiri sudah terpasang secara default di earbuds. Kita langsung bahas ke visualnya dulu ya. Ini jadi pembeda banget dari generasi Hammerhead TWS sebelumnya. Meski warnanya tetap hitam, tapi finishingnya itu yang di sekarang glossy. Gak kayak sebelumnya yang black matte. Tapi di sisi lain, glossy-nya ini gampang kecap keringat dan debu mudah nempel. Juga gampang licin. Meskipun jadi kelihatan agak meriah aja gitu pas dipakai. Kalau dari segi bentuk, gak terlalu jauh beda antar generasi. Ya mirip AirPods gitu deh yang ada batangannya. Ada penanda R dan L di setiap earbuds yang agak samar-samar nih. Di bawahnya ada 2 titik charging untuk ngisi daya pas masuk ke dalam case. Ya tipikal earbuds pada umumnya lah. Nah, karena bentuknya ini kayak huruf P tapi lebih runcing, ear tips dan bentuk earbudsnya itu terasa presisi di lubang telinga gue. Ukuran M-nya itu lebih masuk ke profil telinga gue dibandingkan L maupun S. Yang M ini bikin earbuds gak gampang lepas dan ear tipsnya cukup oke buat ngehalau suara dari luar. Terus, perbedaan lain yang menonjol banget di generasi kedua ini ialah terletak pada logonya. Kalau generasi pertama nggak nyala, nah generasi kedua ini justru bisa nyala LED RGB. Kita bisa gonta-ganti warnanya lewat aplikasi Razer Chroma RGB yang bisa di-download di Google Play Store maupun App Store. Ini fitur yang bikin orang bakal ngelirik earbuds kalian sih, semisal lagi di luar. Cuma kalau kalian kurang suka sama fiturnya, bisa dinonaktifkan kok. Selain bikin kalem secara visual, baterai juga lebih tahan lama. Nah, menyoal baterai, charging case generasi kedua ini juga berubah banget. Yang awalnya justru mendatar kayak roti, kalau generasi kedua ini lebih mengotak dan kayak batu pas digenggam. Ukurannya emang lebih tambah besar ya, tapi kapasitas baterainya pun juga tambah besar. Warna black matte charging case ini terlihat elegan. Bedanya di dalam justru glossy yang sama persis kayak earbudsnya. Terus ada logo Razer nyaru, indikator untuk baterai, dan port USB-C di bawah case. Engsel penutupnya gampang dibuka, cukup dengan satu jari aja. Sayangnya, Razer gak ngasih tahu nih besaran baterainya, tapi mereka ngasih tahu kalau setiap earbuds bisa tahan sampai 6,5 jam dengan catatan tanpa ANC dan LED RGB mati. Kalau keduanya nyala, cuma bakal tahan 4 jam aja. Untuk charging case sendiri, bisa tahan sampai 26 jam ketika kedua fitur mati, dan 16 jam kalau kedua fiturnya nyala. Menurut gue sih ini cukup lama ya durasinya. Asumsikan kalau kalian main Dota 2 yang sekali match itu 1 jam, ya kira-kira earbuds ini tahan 6 kali semisal ANC dan LED-nya mati. Dan kalau ditambah charging case, bisa sampai 32 kali match untuk sekali charging secara total. Ini udah lebih dari cukup sih menurut gue untuk sebuah earbuds TWS. Apalagi kalau mau dipakai untuk jogging misalnya, ya bisa terus-menerus lanjut jalan tanpa harus ngisi daya terlebih dahulu. Pas baterainya mau habis, nanti indikator charging case bakal menyesuaikan. Warna hijau berarti masih cukup penuh, kuning berarti tinggal setengah, dan merah berarti udah harus di-charge ulang. Lanjut ke soal audio, Bluetooth 5.2 udah dipakai earbuds ini. Kalau generasi sebelumnya itu masih pakai Bluetooth 5.0. Secara jangkauan sih gak jauh-jauh banget ya, sekitar 5-6 meter lah. Dan ini udah lebih dari cukup. Tapi menyoal sih, sayangnya generasi kedua ini gak begitu signifikan ada peningkatan dari generasi sebelumnya. Gaming mode-nya aja cuma sampai 60 ms, meskipun di bawah 1 detik, tapi pas main game kompetitif kayak Apex Legends pas gue coba itu kerasa banget delaynya. Cuma semisal mau dipakai buat Dota 2, earbuds ini masih aman karena game tipe MOBA gak perlu denger step musuh. Teruntuk fitur ANC-nya gak perlu diragukan lagi sini. Noise dari luar bakal dihalau banget ketika fiturnya aktif. Jadi gak perlu risau keganggu kalau lagi fokus meeting, dengerin musik, atau jogging di luar ruangan. Nah, menyoal karakteristik suaranya nih, antar generasi gak begitu berbeda menurut gue. Tapi tetap driver 10mm earbuds level menengah ini cukup mengesankan. Frekuensi suara rendah terproduksi secara gamblang dengan tingkat kejernihan background instrumental yang rapi. Dari sisi treble, earbuds ini juga tidak tinggal diam dan mengeluarkan kebolehannya untuk mengimbangi bass. Terus juga earbuds ini ngedukung kodek SBC dan ESC. Buat gaming juga, step lawan bisa secara akurat terdengar dengan jelas dan cukup jernih. Dan menyoal mikrofon, pickup dari segala arah earbuds ini ya terdengar ala earbuds banget lah ya. Gak yang gimana-gimana. Berikut hasilnya. Dan inilah hasil perekaman dari audio mikrofon Razer Hammerhead True Wireless Second Gen yang gue rekam oleh Audacity dengan gain 100%. Kesimpulan dari gue simpel aja, kalau kalian pengen dan emang fans sejatinya Razer banget nih, ambil aja generasi kedua ini karena fitur LED RGB-nya bakal menarik perhatian orang secara terang-terangan. Dan juga buat yang gamer hardcore, pakai earbuds ini bisa lebih tahan lama dibandingkan generasi sebelumnya. Cuma semisal kalian masih punya generasi pertama, generasi kedua ini hanyalah opsi aja buat upgrade durasi pemakaian dan fitur LED RGB. Selebihnya kayak profil audio, fitur ANC, input lag wireless, dan kodeksnya itu mirip-mirip, gak beda jauh. Dan gue berharap sih Razer bisa mengurangi lagi delaynya biar earbuds ini sesuai dengan brand Razer
Razer yang gaming abis. Razer Hammerhead True Wireless Second Gen dibanderol dengan harga 1,3 juta kembali 1000. Link pembeliannya ada di bawah. Sekian, tetap jaga kesehatan dan terima kasih.